Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu kembali mata kuliah manajemen perubahan pada sesi kelima. Di mana pada sesi kelima ini kita akan membahas mengenai pengembangan organisasi dan organisasi pembelajar. Di mana pada sesi 4 yang lalu kita telah sama-sama membahas mengenai implementasi perubahan, faktor manusia dan kepemimpinan. Sebagai sebuah disiplin ilmu yang memiliki common body of knowledge tersendiri, tentu saja organization development atau yang disingkat dengan OD mempunyai pengertian formal yang menjelaskan apa itu organization development, sejauh mana cakupan bidang garap atau hasil yang diharapkan. Sayangnya sejauh ini tidak ada definisi baku tentang organization development. Penyebabnya boleh jadi karena OD terus berkembang mencoba menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan lingkungan eksternal. Ketidakadaan definisi buku tentang organization development misalnya ditegaskan Egan 2002 melalui artikel yang berjudul Organization Development and Examination of Definition and Dependent Variable. Egan menelusuri buku dari artikel OD yang diterbitkan sejak tahun 1969 sampai 2001. Hasilnya Egan menemukan tidak kurang dari 27 definisi. Hasil temuan Egan tentang definisi OD secara lengkap dapat disajikan pada tabel berikut. Dari penjelasan di atas dan terhadap definisi-definisi yang disampaikan Egan, tampaknya definisi OD yang dikembangkan Michael Beer memenuhi ketiga persyaratan di atas dan oleh karenanya akan menjadi rujukan modul ini. Pilihan bukan berarti definisi lain tidak memenuhi syarat sebagai OD, tetapi pilihan ini lebih bersifat subjektif dan dianggap lebih cocok untuk menjelaskan kerangka pikir OD yang akan diuraikan pada buku modul ini. Definisi OD sebagaimana ditemukan oleh McBaer 1980 adalah sebagai berikut. Pengembangan organisasi adalah aplikasi dan transfer pengetahuan berbasis pada ilmu perilaku yang diterapkan secara sistemik dan terencana dalam rangka untuk mengembangkan, meningkatkan, dan menguatkan kembali strategi, struktur, dan proses organisasi sehingga tercipta efektivitas organisasi terkesan lebih detail. Secara keseluruhan, menurut Michael, karakteristik inti OD adalah sebagai berikut. Pertama, organization development merupakan bidang kajian yang menggunakan pendekatan multidisiplin dengan pijakan utama disiplin ilmu perilaku terapan. Disiplin lain juga mendukung dan terlibat dalam proses OD termasuk perilaku organisasi, manajemen, bisnis, psikologi, sosiologi, antropologi, ekonomi pendidikan, konseling, dan administrasi publik. Kedua, tujuan utama organization development meski tidak eksklusif adalah meningkatkan efektivitas organisasi di samping tujuan lain seperti tingkat kesehatan organisasi. Ketiga, target utama perubahan atau cakupan unit aktivitas yang diubah adalah keseluruhan organisasi, departemen, kelompok kerja atau individu-individu dalam sebuah organisasi. Di samping itu, sangat dimungkinkan pula untuk menggunakan organization development dalam perubahan komunitas atau perubahan lain lebih makro seperti bangsa dan negara dan wilayah teoritis dan seterusnya sampai yang ke-12. Sebagai model awal tentu masih banyak kelemahan. Oleh karena itu sangat tidak mengherankan jika di kemudian hari model tersebut disempurnakan oleh beberapa akademisi lain.
Edgar pada tahun 1980 misalnya menyempurnakan model tersebut menjadi proses perubahan 7 tahap, antara lain yang pertama adalah spotting, kedua entry, diagnosis, planning, action, stabilization, dan termination. Salah satu tahapan dalam proses OD adalah melakukan diagnosis untuk mengidentifikasikan tujuan spesifik yang perlu ditingkatkan. Boleh dikatakan tahapan ini merupakan tahapan yang krusial, sebab jika konsultan melakukan kesalahan dalam mendiagnosis, masalah sangat boleh jadi tahapan-tahapan selanjutnya akan terjadi keliru dan tujuan perubahan tidak pernah tercapai. Baer dan Spiegberg 1993 mengatakan bahwa diagnosis merupakan sebuah metode untuk menganalisis masalah organisasi dan mempelajari pola perilaku baru. David Netter dan Michael Tussman mengembangkan model diagnosis berbasis pada sistem terbuka, open system, sebuah organisasi yang menegaskan bahwa efektivitas organisasi ditentukan oleh keselarasan antara berbagai komponen organisasi. Model ini menyatakan bahwa organisasi terdiri dari 4 komponen utama, yaitu tugas, aktivitas tertentu yang harus dijalankan, individu karyawan, pengetahuan, skill, dan kebutuhan, aransemen formal organisasi, struktur proses dan metode, komponen informal, keyakinan, nilai-nilai, dan perilaku. Strategi OD adalah rencana detail beberapa tindakan yang dimaksudkan untuk mengatasi berbagai macam kesulitan dan membangun kekuatan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Leder dan Brown 1974 mengelompokkan rencana tindakan yang berkaitan dengan strategi organization development ke dalam 3 kelompok, yaitu rencana, tindakan untuk memperbaiki struktur, teknikal, dan perilaku. Pengembangan organisasi merupakan sebuah proses yang menerapkan pengetahuan, praktek-praktek ilmu keperilakuan untuk membantu organisasi dalam meraih tingkat efektivitas yang lebih tinggi. Fokus awal pengembangan organisasi adalah pada kelompok kerja dalam organisasi dan bukan pada organisasi secara keseluruhan. Namun demikian, pada tahun-tahun terakhir telah terjadi pergeseran besar pada fokus bidang organization development dari kelompok menjadi organisasi dan bahkan lebih luas daripada itu. Peter Drucker 1998, seorang pemikir dan sekaligus guru besar manajemen terkemuka, sangat percaya bahwa era ke depan adalah era pengetahuan. Pengetahuan tidak semata-mata sistem atau prosedur dalam perusahaan atau organisasi publik, atau hanya sekumpulan ingatan kognitif seseorang, namun juga merupakan sekumpulan pengetahuan eksplisit dan implisit yang dibangun melalui proses pembelajaran perusahaan yang terus-menerus dan melalui koreksi atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan maupun proses yang adaptif terhadap perubahan lingkungan. Di sisi lain, Hamel dan Prahalat 1994 lebih dari 1 dekade lalu mempublikasikan pemikirannya tentang perlunya sebuah perusahaan memiliki dan memperkuat kompetensi inti agar dapat mempertahankan daya saingnya. Secara definitif, kompetisi ini adalah kemampuan perusahaan untuk menciptakan nilai bagi pasar dan pelanggannya yang bersumber dari kapabilitas unik yang dimiliki dan terus dikembangkan perusahaan. Secara samar-samar, uraian dibuka telah menyinggung 2 istilah yang hampir sama, yakni organization learning dan learning organization. Sepintas tidak ada yang berbeda dari kedua istilah tersebut. Keduanya mengandung kata learning, pembelajaran atau belajar, dan organization. Itulah sebabnya sangat masuk akal jika dalam banyak kasus kedua istilah tersebut sering digunakan secara bergantian karena dianggap memiliki pengertian sama, walaupun senyatanya pengertian keduanya berbeda. Untuk organisasi tidak otomatis menjadi organisasi pembelajar.
Walaupun telah melakukan semua hal tersebut, perlu dipastikan bahwa tindakan-tindakan yang tidak dilakukan hanya berdasarkan kebutuhan. Tindakan-tindakan tersebut harus ditanamkan sehingga menjadi cara kerja sehari-hari yang rutin dan normal. Strategi pembelajaran bukanlah sekedar strategi pengembangan sumber daya manusia. Menurut Marquardt dan Reynolds 1994, agar proses pembelajaran terjadi, dibutuhkan 11 elemen pokok dalam organisasi, yaitu struktur organisasi yang memadai, budaya pembelajaran dalam organisasi, pemberdayaan, kreasi ilmu pengetahuan dan transfer pengetahuan, teknologi pembelajaran, kualitas pembelajaran, strategi pembelajaran, lingkungan yang mampu mendukung kelompok kerja dan jaring kerja, visi pembelajaran, dan keterkaitan antar budaya. Itulah garis besar pada sesi kelima yang akan kita bahas. Diharapkan kepada seluruh mahasiswa ataupun Bapak Ibu semuanya untuk berperan aktif pada buku modul yang telah disediakan, baik forum diskusi dan juga tugas. Demikian video sesi kelima ini, sampai ketemu pada video sesi berikutnya.